Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have faced Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development, and Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue. Tahun 2017 Jakarta nomor 4 di dunia, 2018 menjadi nomor 7, 2019 menjadi nomor 10, dan alhamdulillah di tahun 2020 kita menjadi ranking 31. Insya Allah dengan pesan optimisme dari media, maka kita semua akan bisa mengantisipasi seluruh perubahan, termasuk mempercepat proses pemulihan perekonomian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon all of us. Ms. Koike, the Honorable Governor of Tokyo, distinguished speakers. We live in a truly challenging time indeed. Cities are in the front lines to face both the challenges and also the opportunities. Cities around the world are facing the hardest hit by the COVID-19 pandemic, but also by the devastating impacts of the climate change. As people movement are being restricted, cities' economy is slowing down. But on the other hand, many cities and its populations are experiencing a rare experience. What is that? Clean air, including us here in Jakarta. And during the pandemic, Jakarta has been taking the momentum to successfully achieve several milestones on transportations and mobility issues. And as the Vice Chair of the C40, I'm reinforcing our commitment and extending our invitations to further collaborate with all of you in our effort to achieve net zero emission target by 2050 and to reduce 50% of greenhouse gas emissions by 2030. And it is with that spirit that we convey our eagerness to join hands with all of you and to declare that now is indeed the time to act for sustainable mobility, for urban resilience, and for strong collaborations. Thank you. Warm regards from Jakarta. Domo arigato gozaimasu. The Sustainable Transport Award is now in its 17th year. Together, ITDP and the Sustainable Transport Award Committee select the city that has implemented innovative, sustainable transportation projects in the preceding year. Today, we honor two amazing cities who have put a tremendous effort in transforming their city, Jakarta and Lviv. Past Year Award, recognizing our work from the past 18 months, means a great deal for us, especially since it's an upgrade from the previous year award when we received the honorable mentions. While last year award recognized our already huge effort in transforming Jakarta transportation system, this year award is a recognition that yes, we are not slowing down. Selama tahun 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan meraih banyak prestasi. Sedikitnya 12 prestasi dalam dan luar negeri yang berhasil diraih DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan
di tengah badai pandemi COVID-19. Penghargaan pertama adalah predikat Honorable Mention yang diraih pada Sustainable Transport Award 2020. Integrasi transportasi di ibu kota menjadi kunci diraihnya prestasi tersebut. Kedua adalah penghargaan dari Kemenang diberikan pada Gubernur Anies Baswedan atas pengembangan pendidikan agama dan keagamaan di DKI Jakarta. Penghargaan ketiga diraih oleh PT Transjakarta. Tidak tanggung-tanggung, PT Transjakarta mendapat 3 penghargaan langsung dari Top Digital Innovation Award, yaitu Top Corporate Performance 2020, Top CEO in Digital Transformation, Chief Executive Officer 2020, in Digital Business Process, Chief Information Technology 2020. Berikutnya adalah penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK-RI. Selama dipimpin oleh Anies Baswedan, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta telah meraih predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut alias hat-trick. Kelima, Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dari BNN RI. Pemprov DKI Jakarta dinilai berkontribusi membantu pencegahan dan penanganan narkoba di Jakarta. Keenam, Pemprov DKI meraih penghargaan pembinaan BUMD terbaik dan Top of the Top dalam BUMD Award 2020. Penghargaan ketujuh diraih Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Propertindo yang meraih IDX Cheng Anugerah Inovasi Indonesia 2020 untuk kategori proses internal atas inovasi teknologi Digital Building Information Modeling. Kedelapan, Pemprov DKI Jakarta meraih 9 kategori sekaligus juara umum pada Anugerah Public Relation Indonesian Award 2020 dalam hal pelayanan terpadu satu pintu. Penghargaan ke-9 diraih oleh aplikasi Jakarta Kini yang dinobatkan sebagai juara pertama kompetisi nasional dalam bidang TIK dari Kemenkominfo RI. Jaki menjadi juara karena berhasil mengintegrasikan informasi di masa pandemi. Penghargaan ke-10 kembali diraih dalam bidang transportasi. Kali ini DKI Jakarta meraih juara Sustainable Transport Award 2021 atas pengembangan program integrasi antar moda transportasi publik. Penghargaan ke-11 diraih oleh Dinas Sosial DKI Jakarta yang mendapat anugerah Padma Mitra Award dan penghargaan bagi pilar-pilar sosial dalam penanganan COVID-19 tahun 2020. Tagar Anies Top Leader memuncaki trending topik di media sosial. Anies Top Leader telah ditweet sebanyak 6.378 kali. Melalui tagar ini, netizen berharap Anies Baswedan menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Memang, seorang pemimpin satria dibully tidak harus lopar-lapir. Bukti kerja nyata tanpa pencitraan. Anies Top Leader. Cuit Joko Ticus ikut mengakui Anies Top Leader secara kata-kata, teori-teori dengan pesan-pesan manis tegas wibawanya. Tetapi, secara praktek kerjanya, pilihanku tidak karena yang bisa dinikmati dan dirasakan. Dilihat masyarakat berjalannya teori dan prakteknya, pelaksanaannya, bukan teori-teorinya atau kata-katanya yang manis. Anies tetap top leader. Pemimpin akan ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Manakala dia mempunyai kualifikasi sebagai pemimpin, punya visi yang jelas, punya kompetensi memimpin, dan yang terpenting bisa dimintakan akuntabilitas. Anies top leader. Tagar Anies top leader ini dilambungkan oleh netizen karena melihat sejumlah prestasi yang diraih Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Beberapa di antaranya kategori Top Leader on Digital Implementation 2020 dan Top Digital Transportation Readiness. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga meraih penghargaan Innovative Government Award dari Kementerian Dalam Negeri. Terbaru, Anies dinobatkan sebagai salah satu pahlawan transportasi dunia oleh Lembaga Internasional Transformative Urban Mobility Initiative. Anies bersama 20 orang lainnya yang di dalamnya juga termasuk CEO SpaceX dan arsitek produksi Tesla Elon Musk dan wali kota Paris Anne Hidalgo terpilih karena keberhasilannya mentransformasi mobilitas kota yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup seluruh warga. Selain itu, netizen juga menyambut positif target Jakarta menjadi kota berketahanan iklim pada 2030. Target ini disampaikan di media sosial akhir pekan lalu. 10 tahun dari sekarang, Jakarta akan menjadi Center of Excellence dalam menanggulangi dampak perubahan iklim, mitigasi bencana, hingga proses pemulihan pasca krisis baik di tingkat regional, nasional, dan global. Bukan kaleng-kalengan, Pak Anies membawa Jakarta ke level dunia. Red Hat, Anies Top Leader. Memang, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terus menunjukkan keperpihakannya kepada masyarakat.